Sorotan publik terhadap Inara Rusli kian memanas seiring munculnya ancaman pidana yang membayangi hubungannya dengan Insanul Fahmi. Pernikahan tanpa izin dari Wardatina Mawa sebagai istri sah dinilai berpotensi menyeret Inara pada jerat hukum dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Isu isbat nikah yang terus didorong justru dipandang sebagai langkah berisiko karena dapat menjadi pengakuan atas pernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Sejumlah pakar hukum menilai pengesahan tersebut bisa membuka jalan laporan pidana baru, sekaligus memperkuat posisi istri sah untuk menempuh jalur hukum yang lebih berat daripada sekadar dugaan hubungan terlarang. Di sisi lain, Inara Rusli tetap bersikukuh mengejar kepastian status hukum bersama Insanul Fahmi. Ia menilai keputusan berada di tangan Wardatina Mawa. Apakah bersedia melanjutkan rumah tangga dengan opsi poligami atau memilih berpisah? Inara mengklaim sejak awal mendorong Fahmi agar memberi ruang keputusan kepada istri sah dan tidak terburu-buru mengambil langkah hukum. Meski sempat menuai simpati di masa lalu, posisi Inara kini berbalik menjadi sasaran kritik publik. Namun, ia memilih bertahan, menyatakan siap menghadapi segala konsekuensi demi kejelasan hubungan dan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau dari statementnya para pengacara Inara ini ya, sebenarnya beliau-beliau ini ingin memberikan tekanan psikis, tekanan mental kepada Mawa supaya laporannya dicabut dan mereka berdamai. Kenapa? Kalau dari kata-katanya ya kita cermati itu kayak mengatakan bahwa proses hukum itu melelahkan, proses hukum itu tidak mudah. Ini kan seolah-olah ingin menekan dan memaksa saudari Mawa untuk sudahlah damai saja, sudahlah cabut laporannya saja. Tapi ya memang itu sih tugas dari pengacara ya, untuk memberi tekanan kepada pihak lawan supaya pihak lawan gentar, supaya tidak pihak lawan itu takut, sehingga mengurungkan niatnya untuk lanjut proses hukumnya. Tapi kalau kita lihat sebagai netizen ya, sebenarnya pihak Inara ini agak gentar juga. Kenapa? Karena kalau membaca atau mendengar statement-statement dari para pengacara Inara, mereka ini kan seolah-olah tidak ingin melakukan atau melanjutkan proses hukum. Mereka itu inginnya damai. Berarti mereka itu berpikir bahwa bukti-bukti yang dipunya oleh Mawa itu valid gitu. Kalau sampai lanjut ke proses hukum, bisa saja klien mereka itu terjerat dan masuk ke dalam penjara. Tapi sebaiknya proses hukum tetap lanjut sih, tetap lanjut untuk membuktikan siapa sih yang benar dan siapa yang salah. Apakah benar mereka sudah melakukan pernikahan sebelum yang katanya video 2 jam itu dibuat, ataukah memang sudah menikah gitu. Aroma baju orange. Aroma baju orange. Udah nanya ukuran badan. Aroma baju orange. Sangitan. Kok sekarang ngebet kali kau? Menyalahkan diri kau tanpa menyalahkan siapapun. Biasa kau mau disalahkan, ya kan? Kau mau tetap keke melakukan kolaborasi, ya kan? Kok sekarang merasa kau yang paling jahat? Kok kau akui semua kejahatan kau? Gak ada yang patut disalahkan selain aku. Kenapa? Sampai sekarang kau bilanglah kemungkinan, ya kan? Kemungkinan kau akan tinggalkan Inara demi kembali kepada Mawa. Bujang Minam, kasih tahu sama kau pangeran, kau raja, sampai Mawa harus nunggu kau, ya kan? Mawa terima balik bekas kau, ya kan? Dah nggak usah main taktik kau sama si Inara ya. Jumpa kau sama anak kau, nangis kau, minta maaf kau sama Mawa segala macam. Malamnya masuk kafe kau mesra-mesra kau sama Inara. Taktik kau, sekarang kau berusaha menunjukkan kesalahan kau, penyesalan kau, ya kan? Kehilafan kau, pokoknya kau tunjukkanlah semua najis-najis di diri kau itu kan. Biar apa? Biar diterima maaf kau, biar si Mawa mau cabut laporan kau. Lalu setelah cabut laporan, kau nggak jadi baju oranye dan kau tetap memutuskan kembali
sama Inaro, ya kan? Kau tetap melanjutkan poligami kau. Udah kebaca semua taktik kau. Ide-ide Inaro-nya itu, alah, kau dijadikan setiur. Atau mungkin memang ini suruhan Inaro, ya kan? Biar Inaro nggak jadi baju ores, nggak apa-apa dia kehilangan kuntul kau, nggak apa-apa. Yang penting dia terlepas dari kasus, nggak baju orange, ya kan? Makanya dia ngerelain kau. Kau pun kayak merasa si Malaka mau maju kena, mundur kena. Makanya kau punya kelamin itu. Kau cuci bersih-bersih biar nggak kegeteran. Udah taktik kalian berdua itu udah terbaca sama netizen, ya kan? Sekarang kalian berusaha untuk dapat simpatinya si Mawa, maafnya si Mawa, biar kalian itu nggak jadi baju oranye. Kalian tuh udah gentan, nah, udah getir kalian, udah ketakutan kalian, tidur nggak nyenyak kalian, makan tak lahap kalian. Berak kalian pun tersendat-sendat. Udah gak ada cerita, kalian tunggu aja baju orange terlepas dari nanti kalian bebas lanjutkan solek-solekan kalian, geprek-geprekan kalian, urusan kalian. Yang penting kami pengen kalian baju orange. Kita semua pernah jatuh cinta. Jadi intinya Inara Rusli ya, yang saya stitch ini, saya yakin menurut saya pribadi Inara Rusli ini tahu, feelingnya tahu. Memang mungkin dia nggak bertanya karena dia berpikir gini, gue bisa kok, gue bisa. Karena menurut saya, again, menurut saya secara pribadi Inara Rusli ini tidak mau berhadapan dengan jawaban-jawaban Insanul, ya. Insanul kan ya namanya. Dia tidak mau berhadapan atau having another drama sama Insanul. Makanya dia memilih untuk tidak tahu, pura-pura tidak tahu, sampai akhirnya Insanul menikahi dia. Dengan begitu dia lebih berhak daripada seorang kekasih atau mistress atau pacar atau apapun. Walaupun statusnya itu nikah siri, setidaknya secara agama itu sudah syah. Jadi dia berhak untuk menuntut hak sebagai seorang istri. Kalau dia belum menikah, dia tidak akan berani melakukan hal lain-lain. Dia mencoba untuk membuat Insanul, menurut saya dia yang mendesak untuk segera menikah. Misalnya, gue gak mau gini kalau kita gak nikah. Gue gak mau ketemu lu kalau gue gak nikah. Saya kan janda, nanti saya takut fitnah. Kalau saya salah ya, mulut saya akan sariawan dalam 7 hari ini. Atau gak usah 7 hari, 3 hari. Seumur hidup saya nggak pernah sariawan. Dan katanya sariawan atau sakit gigi itu sakit banget. Saya nggak pernah sariawan, saya nggak pernah sakit gigi. Tapi kalau omongan saya salah, saya bersedia untuk merasakan sekali saja sakitnya sariawan atau sakitnya sakit gigi. Jadi saya tetap percaya dalam hati saya, menurut saya Inara menggunakan trik. 1, pura-pura nggak tahu kalau Insanul sudah menikah. 2, nggak mau ketemu kalau belum dinikahi karena takut dosa, takut fitnah, takut lain, atau takut ada setan. Atau malah sebenarnya sudah ajrut-ajrutan, jalannya Derman. Siapa sih itu? Tasya atau Enolerian lagunya. Anyway, saya nggak mau ngompol, potong kuping saya enggak. Tapi kalau Tuhan bicara itu jelas. Kita punya Tuhan. Jadi kalau saya salah, saya akan dapat sariawan atau sakit gigi dalam 3 hari ke depan. Kalau tidak, kalau itu benar apa yang saya bilang, ya mudah-mudahan si Inara Rusli lah yang sariawan atau sakit gigi. Ya.